warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Fitri. Ini kali pertama aku bikin video vlog budgeting keuangan ya. Jadi setelah 3 tahun menikah dan selama ini aku tidak pernah mengatur keuangan keluarga aku dengan baik ya. Jadi ini pertama kalinya dan semoga di bulan Maret ini aku berhasil mengendalikan semua keinginan-keinginan yang tidak penting untuk aku beli. Dan juga aku bisa mengatur pos-posnya sesuai dengan apa yang aku budgetkan gitu. By the way, kenapa sih aku jadi bikin vlog seperti ini? Kemudian juga kenapa kok baru sekarang kayak gitu loh? Karena banyak banget permasalahan keuangan keluarga kami, tapi aku tidak menyadari dari dulu. Sebenarnya karena aku tidak mengatur cash flow dari pemasukan dan pengeluaran keluarga kami. Dan pada akhirnya hari ini aku memutuskan untuk mengaturnya agar semua yang aku inginkan aku bisa beli tanpa harus berhutang. Kemudian juga aku punya tabungan lebih, aku punya dana darurat, kemudian juga aku bisa membeli logam mulia atau apapun itu yang bakalan aku sisihkan seperti itu loh dari pemasukan atau budget setiap bulannya untuk keluarga kami. Nah, disclaimer dulu di awal kalau aku memang bukan ahlinya. Kemudian juga untuk total gaji atau yang dikasih budget untuk 1 bulan itu murni dari pendapatan aku ditambah dengan pendapatan tambahan keluarga kami dan nafkah dari suami ya. Tapi untuk kebutuhan suami itu semuanya ditanggung sama suami gitu. Oke, kita lanjut ya. Nih aku harus ngebagi dulu, ada 3 bagian teman-teman. Dan yang pertama kita harus tahu income kita berapa. Tetap ataupun tidak tetap kita harus tahu income kita sebulan berapa. Kemudian kita bagi jadi 3. Ada fixed expenses, variable expenses, dan juga ada sinking fund. Untuk fixed expenses itu yang memang wajib dibayar setiap bulan. Contoh kayak aku nih rumah, pengasuh, PLN atau listrik ya. Kalau untuk variable expenses itu yang masih bisa kita kendalikan, kita atur sesuai dengan pos-posnya. Kalau lebih syukur tuh, jadi bisa kita simpan. Dan yang terakhir ada sinking fund. Sinking fund ini adalah kita sisihkan sebagian dari uang yang dibudgetkan untuk bulanan buat tabungan membeli sesuatu ataupun ada impian-impian tertentu tanpa harus kita berhutang. Oke? Nah, ini aku mulai menggambar bagian dari sinking fund-nya keluarga kami. Aku budgeting buat yang pertama itu ada logam mulia karena itu simpanan yang bagus banget untuk jangka panjang. Investasi juga. Terus ada dana darurat suatu saat kalau kita perlu ataupun kita sakit atau ada apapun, dana darurat ini sangat diperlukan. Kemudian ada pajak motor ya, kita kadang juga pajak motor mobil tuh nggak pikir kayak gitu loh. Dan mulai sekarang aku harus menabung setiap bulan agar nggak terlalu berat. Kemudian ada pendidikan anak, walaupun anak aku masih 1,5 tahun, tapi aku harus merencanakan itu agar nggak gelabakan cari uangnya nanti. Terus juga ada sisa hasil budgeting. Nah, sisa hasil budgeting ini kalau kita mau beli sesuatu kita harus sabar gitu loh. Itu tantangan banget sih, tapi aku harus bisa ya. Jadi sebelum kita beli sesuatu, kita tabung dulu atau kita sisihkan dari sisa-sisa hasil budgeting di bagian variable expenses. Nih, dan semua sinking fund aku ini diambil dari pemasukan sampingan gitu. Totalnya ada 5.500.000 semuanya untuk 1 bulan yang ada di bulan Maret nih. Dan mari kita masukin ke dalam dompet pintar. Oke, untuk di minggu pertama ya untuk belanja di rumah itu masih plus. Namun di sini kesulitan banget di jajannya aku jajan boros banget teman-teman, tuh masih minus ya 8.000 rupiah. Dan aku harus ngambil budgetingnya di jajan 2, jadinya jajan 2 aku juga harus lebih hemat karena udah keburu sama minggu pertama. Oke, kenapa jajan cuma 4? Ini karena aku ada cuti di bulan ini selama 1 minggu dan ada sedekah, ada bensin juga. Ini bensin motor ya. Terus juga nanti ada kuota, kemudian juga ada Netflix aku anggarin, ada parkir ini harus dicatat ya teman-teman karena menguras banget ternyata.
hasil karya aku biar semangat aja. Thanks for watching teman-teman.